Nah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, jadi mentweet di akun X-nya, dia mengatakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Jadi Dasko menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024. Nah, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dasko ini, jangan bulat-bulat kita telan dan kita percaya. Kita sudah tahu ya. Karena sebelumnya aja, yaitu seperti Undang-Undang Omnibus Law, disahkan di tengah malam. Jadi bisa saja ini terulang lagi ya. Undang-Undang Pilkada, jadi DPR mengesahkan tengah malam. Dan juga Jokowi tidak akan tinggal diam melihat anaknya, yaitu anak bontotnya Kaisang, tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada 2024 ini. Bisa-bisa Jokowi mengeluarkan Perpu, ya. Jadi mengesahkan Perpu, apalagi di akhir jabatannya. Bisa saja dia melakukan apa saja demi kepentingan keluarganya. Apapun yang sudah dilakukan hari ini oleh masyarakat mahasiswa buruh yang turun ke DPR, kita tidak boleh mundur ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan omongan-omongan wakil pengkhianat rakyat. Jadi kita tidak percaya lagi omongan-omongan daripada wakil rakyat itu. Karena mereka sudah menjadi yaitu boneka daripada kekuasaan. Sudah menjadi badut dari kekuasaan. Jadi mereka bisa saja disetir, melakukan manuver-manuver dan mengecohkan rakyat. Jadi bisa saja suatu saat ya undang-undang pilkada ini bisa disahkan. Masyarakat perlu bukti yang pasti harus ada hitam di atas putih untuk meyakinkan masyarakat bahwa undang-undang pilkada ini tidak disahkan. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari masyarakat. Tetap waspada, jangan lengah, jangan mudah percaya dengan headline-headline yang kayak gini. Karena lewat pengalaman yang udah-udah, kita itu sudah puluhan kali ditikung oleh orang yang punya wewenang mengesahkan undang-undang. Kalau kemarin aja nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pada legislatif membuat rapat maraton pembahasan RUU Pilkada. Nah, jangan-jangan nanti ada tiba-tiba yang lain lagi nih. Iya kan? Yang katanya batal, malamnya tiba-tiba disahkan. Dan biasanya headline-headline yang kayak gini gunanya untuk memecah massa, gunanya untuk membuat massa itu lengah. Tapi ingat, berita ini itu tidak ada hitam di atas putih. Kalau tidak ada hitam di atas putih soal pembatalan pengesahan RUU, artinya bisa saja RUU ini tiba-tiba disahkan. Seperti yang udah-udah, siang sore demo, malam tengah malamnya ketok palu. Biasanya kan kayak gitu. Tetap waspada, jangan lengah, jangan mudah. Kira-kira kata-kata apa yang pantas ya buat Jokowi? Udah habis kata-kata jelek buat dia. Masa gak sadar-sadar? Negara kita sama demokrasi ini hancur gara-gara Jokowi. Kemarin banyak banget yang bilang di Pilpres bahwa keputusan MK itu mutlak, mengikat, dan harus segera dilaksanakan. Sekarang mana? Lo lihat tuh, cuman bertahan 1 hari keputusan MK. Terang-terangan banget loh. Deh, kawal putusan MK. Jangan sampai diem aja. Menyimak perbedaan pendapat bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang terkait putusan MK. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Jadi bapaknya Gibran sangat tegas berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan putusan MK itu menguntungkan anaknya dan hakim ketua itu adik iparnya. Sedangkan bapaknya Kaisang tidak berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan juga putusannya itu merugikan anaknya dan hakim ketua bukan adik iparnya. Kita bisa maklumi kedua pendapat yang bertentangan tersebut dari sudut pandang seorang bapak dan kakak ipar. Maka harusnya kita coba tanya ke presiden. Presiden harus punya pandangan yang konsisten dan pasti terkait putusan MK apakah bersifat final dan mengikat atau tidak. Nah, sialnya kebetulan juga presiden kita itu bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang. Gue denger influencer-influencer sama media lagi di briefing buat counter isu ini. Jadi kita kawal aja, coba di-tag kira-kira siapa yang berani post pas lagi kayak gini. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dianulir oleh DPR dengan dalih, wah wewenangnya DPR diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu nggak baik, bla bla bla.
Itu artinya Gibran tidak boleh menjadi wakil presiden karena dia dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini yang membuat buzzer-buzzer sebelah, influencer sebelah, terutama Kiki itu nggak kelihatan mukanya karena dia bingung argumentasinya seperti apa. Dan satu lagi untuk Raja Pinocchio Jawa, kalau jawab itu tolonglah jangan pakai template. Kita semua tahu trias politika itu rusak di tangan Anda, ya. Nggak usah menjelaskan ini apanya Mahkamah Konstitusi, ini wewenangnya DPR. Kita semua tahu yang diperjuangkan itu anak lo. Lagi rame nih perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya Rakyat versus Satu Keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu. Ini tuh soal apa, Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang 58% pada kemana ya? Jangan dikritik nanti malah ditanya. Emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Makanya kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang berusukan masuk gorong-gorong pasti nggak akan salah. Kalau sampai RUU yang aneh-aneh itu sampai sah, penyiaran, RUU Polri, TNI dan sebagainya, bukan cuma aktivis yang kena dampaknya, lo juga kena dampaknya. Terus buat lo yang bilang, bang, kok sekarang Jokowi gini banget ya? Kenapa ya? Telat lo sadarnya. Kita udah teriak mosi tidak percaya dari tahun 2019. Dari dulu, Jokowi telah membunuh KPK, mengesahkan undang-undang pro-oligarki Omnibus Law Cipta Kerja, memaksakan IKN, membiarkan pelanggaran HAM ada di dalam kekuasaannya. Bahkan dia melakukan berbagai pelanggaran HAM berat di berbagai tempat. Dia melakukan represivitas aparat, dia membiarkan kekerasan aparat kepada rakyatnya sendiri. Dia acak-acak MK hanya untuk majuin anaknya. Dia pertontonkan nepotisme telanjang. Sekarang anaknya yang berikutnya juga mau dimajuin, dipaksa untuk di gubernur. Umurnya belum cukup padahal. Pusat data kita bocor, hutang semakin meningkat, harga semakin mahal, kita dibungkam berpendapat, partai disandra, semuanya harus ngikut sama dia. Rusak demokrasi di tangan rezim Jokowi. Kita itu udah bukan di titik harus diskusi, bang ini Jokowi baiknya diapain ya, harus kita hukum apa enggak ya. Udah bukan itu masanya. Kita harusnya sudah di titik kita hukum rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Kita buktikan kalau lo adalah penguasa, lo nggak bisa semena-mena, lo harus tunduk sama rakyat. Kita kembalikan kedaulatan dan kekuasaan itu kembali ke tangan rakyat. Ayo dong, kita hukum sama-sama Jokowi. Jadi gitu ya, jangan cuma protes mana aksinya, lo ikut, oke? Paham? Paham. Oke, kalau gitu sekarang lo mandi, kalau nggak mandi kayak Bahlil dah lo. Buat Jokowi akan mengeluarkan perpu agar Kaisang bisa nyalon gubernur. Ini karena ya? Kaisang nggak bisa nyalon, nggak mungkin Jokowi diam aja. Iya. Karena kita negara presidensial. Iya. Kekuatan paling utama itu di presiden. Presiden bisa bikin apa aja gitu. Karena dia punya fungsi selain dia lembaga legislatif, selain dia lembaga eksekutif, dia punya kekuasaan legislasi dan punya kekuasaan yudikatif juga. Dulu kan SBY pernah ngeluarin perpu pilkada kan 2014. Yang mana tuh? 2014 yang waktu DPR ngesahin pilkada lewat parlemen. Lu masih kelas 2 SMA tuh kita tuh. Jadi pokoknya malam-malam gue nonton nih di TV One ya kan. Ketok palu tuh DPR kan. Tengah malam Prabowo ngeluarin perpu. Prabowo SBY ngeluarin perpu gitu. Ada kemungkinan juga nih konstelasinya berubah lagi gitu kalau Jokowi ngeluarin perpu. Jokowi akan mengeluarkan perpu agar Kaisang bisa nyalon gubernur. Karena Kaisang nggak bisa nyalon. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda dari sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK
masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disepakkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita lakukan. Dapat sendiri nih bisa. Ini kan belum pendaftaran, ya. Itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari. Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri. Dan buat koalisi baru. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menyerukan, 1. Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran pemerintahan agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengerusakan prinsip-prinsip demokrasi, berhenti merusak, mengangkangi konstitusi, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin pemerintahan. Yang kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang, sebagian kelompok, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat. Yang ketiga, mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi, bahkan represi. Yang keempat, mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden.